Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Siti Humairah, alumni petugas haji TKHI Kloter 12, embarkasi LOP tahun 2024. Sekarang kita akan membahas tes wawasan kesehatan haji yang merupakan salah satu dari rangkaian rekrutmen petugas haji. Kita langsung mulai ya. Soal pertama, penetapan kelaikan terbang dilakukan oleh dokter dengan kompetensi kedokteran penerbangan di PPIH embarkasi bidang kesehatan berdasarkan hasil diagnosis pasien. Penyakit yang ditetapkan tidak layak terbang antara lain: A. Penyakit yang berhubungan dengan ketinggian, B. Penyakit dengan keadaan saturasi oksigen yang kurang, C. Benar semua, D. Penyakit menular berpotensi wabah, dan E. Penyakit yang membahayakan orang lain dengan penerbangan, contohnya skizofrenia akut. Berdasarkan juknis, A, B, D, dan E ini merupakan penyakit-penyakit yang ditetapkan tidak layak terbang oleh dokter di embarkasi. Oleh karena itu, jawabannya adalah C, semua benar. Sebenarnya seperti ini ya, sudah jelas, sudah ada di juknisnya. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2021 mengatur tentang A. Petunjuk teknis penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi, B. di Tanah Suci, C. di Indonesia, D. di embarkasi, dan E. di tingkat provinsi. Jika teman-teman searching dan download peraturan Menteri Kesehatannya, maka kita bisa langsung melihat ya bahwa yang Permenkes nomor 9 tahun 2021 itu mengatur tentang petunjuk teknis penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi. Nah, jadi jangan sampai terkecoh ya. Bukan di Tanah Suci, bukan di Indonesia, bukan di embarkasi ataupun tingkat provinsi ya. Jadi jawabannya adalah A. Ya, ini bisa di screenshot, dibaca, di download. Selanjutnya, sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan dalam rangka istitoah kesehatan jemaah haji harus dimasukkan ke dalam A. laporan bulanan PPIH, B. Siskohat, C. Siskohatkes, D. logbook TKHI, E. laporan harian TKHI. Jawaban yang benar adalah C. Siskohatkes. Kenapa? Karena Sitkohat ini untuk Kemenak biasanya. Kalau laporan bulanan PPIH tidak termasuk. Logbook TKHI bisa jadi ya, tapi pelaporan yang lebih lengkap dan sistematis itu biasanya melalui Siskohatkes ya. Ini jika bisa membaca Permenkesnya sudah dijelaskan semua. Kemudian, pemeriksaan kesehatan haji wajib dilakukan oleh seluruh jemaah haji sebelum melaksanakan ibadah haji ke Arab Saudi. Siapakah yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan pada masa keberangkatan? A. Tim pemeriksa kesehatan di asrama haji, B. Tim pemeriksa kesehatan di kampung halaman, C. Tim pemeriksa kesehatan di provinsi, D. Tim pemeriksa kesehatan di kabupaten atau kota, E. Tim pemeriksa kesehatan PPIH embarkasi. Nah, jawabannya adalah D. Jadi, yang melakukan pemeriksaan menyeluruh pada calon jemaah haji itu adalah tim pemeriksa kesehatan di kabupaten ya. Kenapa tidak di asrama haji? Jadi di asrama haji itu sudah untuk menentukan keberangkatan saja, laik atau tidak laik ya. Di kampung halaman ini tidak cukup akurat ya, jadi bukan kampung halaman ya. Di provinsi tidak juga. PPIH embarkasi apalagi tidak ada ya. Jadi jawaban yang tepat adalah tim pemeriksa kesehatan di kabupaten atau kota. Ya, jadi di sini pada masa tunggu sampai masa keberangkatan di mana pelaksanaan pemeriksaan dan pembinaannya itu dimulai dari puskesmas atau klinik di kabupaten atau kota. Selanjutnya,
Penetapan kriteria istitoah harus melibatkan semua pihak yang menjadi tim penyelenggara kesehatan haji. Apa saja yang harus dilaksanakan pada pemeriksaan kesehatan masa keberangkatan? Nah, jadi untuk masa keberangkatan ini jadi ada masa tunggu, masa keberangkatan ya. Kalau dilihat memang cukup banyak, tapi kita harus lebih jeli ya. Di sini berdasarkan juknis itu juga menyatakan bahwa yang tepat adalah, coba lihat dulu pelan-pelan. Anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang hasil dan rekomendasi dokter spesialis, kemudian diagnosis, penetapan istitoah kesehatan, kemudian rekomendasi, saran dan rencana tindak lanjut ya. Jawabannya adalah E. Selain dokter spesialis ya. Ya, benar. Oke, selanjutnya. Surveillance pada penyelenggaraan kesehatan haji digunakan sebagai A. Tindakan perbaikan penyelenggaraan kesehatan haji. B. Bukan salah satu di atas. C. Bahan evaluasi dasar kebijakan dan tindakan perbaikan penyelenggaraan kesehatan haji. D. Dasar kebijakan. E. Bahan evaluasi. Yang cocok tentu saja yang lengkap ya. Bahan evaluasi, kebijakan, dan tindakan. Jadi jawabannya adalah C. Evaluasi, kebijakan, tindakan ya. Jadinya nih, evaluasi, kebijakan, dan tindakan. Oke, selanjutnya dalam Permenkes 62 tahun 2016 tentang upaya kesehatan dalam bentuk tanggap cepat dan perlindungan spesifik untuk melindungi keselamatan jemaah haji pada seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji merupakan pengertian dari A. Pelayanan, B. Pembinaan, C. Penyelenggaraan, D. Perlindungan, dan E. Pemeriksaan. Coba dibaca dulu Permenkes 62 tahun 2016-nya. Silahkan dibaca sambil melihat jawabannya. Sambil membaca bisa di pause dulu ya videonya. Ya, jawabannya adalah D. Perlindungan. Sudah jelas ya. Di sini dijelaskan ya. Pengertiannya sudah sesuai. Kemudian, pada saat operasional kesehatan haji di Armusna, KKHI Mekah bertanggung jawab memberikan pelayanan di A. Madinah, B. Mina, C. Muzdalifah, D. Bandara, E. Arafah. Jadi untuk teman-teman ketahui bahwa untuk juknis ini memang masih menggunakan pada beberapa tahun yang lalu ya. Jadi ketika tim Dakar Mekah, Madinah maupun bandara itu masih lengkap. Namun seiring waktu dengan adanya beberapa perubahan kebijakan, jadi ada beberapa perubahan nantinya. Jadi disesuaikan dengan kondisi operasional yang tahun berjalan. Namun dari juknis sebelumnya itu masih ada ini ya Permenkesnya ya. Jadi kalau KKHI Mekah berdasarkan referensi yang lama akan bertanggung jawab memberikan pelayanan, itu jawabannya adalah di Muzdalifah. Kenapa bisa? Kita bisa melihat dari bagan di sebelah ini. Nah, jadi untuk yang Dakar Mekah, ketika pada masa Armusna setelah jemaah meninggalkan Mekah, maka petugas-petugas yang berada di daerah kerja Mekah itu akan bertanggung jawab untuk bertugas di Muzdalifah. Bagaimana yang di Dakar Madinah? Sama, nanti akan ada pembagian juga ya. Jadi kalau Mekah pada saat masa Armusna itu Arafah, Muzdalifah, dan Mina ya. Jadi pada saat masa Armusna, maka PPIH di Dakar Mekah, PPIH bidang kesehatan di Dakar Mekah akan bertugas di pos kesehatan di Muzdalifah.
Selanjutnya, jika prosesi ibadah telah selesai dilaksanakan oleh jemaah haji, maka jemaah perlu menjaga kondisinya agar kembali ke tanah air selalu dalam keadaan prima. Saat berada di hotel, jemaah haji sebaiknya memanfaatkan waktu untuk A. Beristirahat, B. Kemas barang-barang, C. Melakukan ibadah umrah sunnah sebanyak mungkin, D. Makan banyak, E. Belanja oleh-oleh. Jadi yang sebenarnya yang paling tepat ya, yang paling tepat tentu jawabannya adalah A. Beristirahat untuk recovery tubuh setelah kegiatan ibadah fisik yang cukup menguras tenaga ya. Jadi tidak mungkin untuk melakukan ibadah umrah sunnah sebanyak mungkin, tidak makan banyak, ya mungkin makan secukupnya ya. Belanja oleh-oleh juga tidak disarankan ya, secukupnya saja. Jadi jawaban yang paling benar adalah beristirahat. Jawabannya cukup jelas. Kemudian pertanyaan ke-10, soal ke-10. Tawaf kudum adalah tawaf yang dilakukan oleh jemaah haji pada A. Masuk kota Madinah, B. Pertama kali masuk kota Mekah, C. Melaksanakan wukuf, D. Melepas ihram, E. Meninggalkan kota Mekah untuk kembali ke tanah air. Nah, jadi kita analisis dulu jawabannya. Kalau masuk kota Madinah tentu tidak ya. Jadi tawaf itu kan kegiatan yang mengelilingi Ka'bah. Jadi tentu saja tidak ada Ka'bah di Madinah ya, karena Ka'bah ada di Masjidil Haram di kota Mekah. Jadi ini dicoret, salah. Kemudian melaksanakan wukuf sama. Kalau wukuf itu kan dilakukan di Arafah. Tidak ada kegiatan melakukan tawaf di sana. Melepas ihram tentu tidak boleh, tidak sesuai. Meninggalkan kota Mekah untuk kembali ke tanah air, kalau itu adalah tawaf wada ya. Tawaf wada itu tawaf perpisahan. Nah, jadi jawabannya yang benar adalah pertama kali masuk kota Mekah. Jadi tawaf kudum adalah tawaf yang dilakukan oleh jemaah haji pada saat pertama kali masuk kota Mekah. Ya, ini lihat penjelasannya. Baik, terima kasih. Ini baru 10 pertanyaan yang bisa saya share pada kali ini. Untuk informasi lebih lanjut, untuk referensi, untuk bahan bacaan, ataupun yang ingin mengikuti kelas, bisa cek informasi lebih lanjut yang sudah saya share di description box. Tolong di like, comment, dan subscribe ya, biar saya lebih semangat untuk sharing kepada teman-teman. Terima kasih semuanya. Semoga sukses menjadi petugas kesehatan haji selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.